Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini, Kamis tanggal 23 November 2023. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala anugerah dan kasih-Mu. Di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa dan roh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu dan memiliki iman setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur di dalam Tuhan di pagi hari ini, bahwasanya kasih setianya lebih dari hidup. Sebagai renungan harian pada saat ini tertulis dalam Amsal 10 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Begitulah firman Tuhan. Sebagai topik renungan harian pada saat ini, hidup bijak dan benar. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, nats firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini adalah bagian dari kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Kita lihat dalam ayat 10 bahwa Tuhan senantiasa memberikan pengajaran, bimbingan, dan didikan lewat kumpulan Amsal ini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita. Bijak berarti berakal budi, arif, memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang tajam, cermat, dan teliti dalam berkata-kata dan bertindak menghadapi berbagai situasi kehidupan ini. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Raja Salomo mengajarkan jika seorang anak hidup bijak akan bersukacita, memberikan sukacita kepada ayahnya dan seisi keluarganya, seisi rumahnya. Raja Salomo mengingatkan agar seorang pribadi, seorang anak sebaiknya hidup bijaksana, penuh hikmat dan taat kepada Tuhan. Hidup bijaksana adalah perilaku yang hidup yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Inilah salah satu bentuk keluarga Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, yang memberikan pendidikan ajaran secara spiritual, baik kebutuhan jasmani dan rohani. Setiap orang tua, ayah dan ibu tentu memiliki kerinduan supaya anak mereka memiliki pribadi yang bijak, bijaksana di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, di dalam berperilaku. Tentu
itu yang membawa sukacita yang luar biasa ketika keluarga Kristiani seisi rumah kita, keluarga kita, sebagai pribadi seorang ayah, sebagai pribadi seorang ibu dan anak, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bijaksana dalam menyingkapi keadaan kehidupan ini, situasi dan kondisi dan peristiwa hari demi hari yang kita alami. Seorang pribadi yang bijaksana menghasilkan, memancarkan keadilan, ada suasana kesejukan hati, kebeningan atau kebersihan hati, yaitu hati yang murni, hati yang kudus, hati yang bijaksana, datangnya daripada Allah atas pengenalan kita dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki sukacita, damai sejahtera, dan kasih-Nya yang terus kita alami hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sikap seorang anak bila mana ada kesombongan, kecongkakan, dan tidak dengar-dengaran kepada orang tua, itu adalah sifat bebal. Tetapi hati yang bijaksana menghargai orang, segala keberadaannya, serta tidak merasa dirinya paling benar, adalah anak yang bijak, yang memiliki roh keteladanan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan, orang bijaksana menyadari dan mengalami hidupnya ada di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Raja Salomo sebagai teladan, figur yang perlu kita contoh adalah Raja Salomo memiliki iman yang teguh, iman yang taat, iman yang setia kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Raja Salomo mengajak kita dan berharap biar anak-anak Tuhan jangan bebal, jangan congkak, jangan memiliki hati yang negatif, tetapi memiliki perilaku, pemikiran yang positif di dalam kehidupan ini. Tetapi harus hidup kita bijaksana agar mendatangkan sukacita bagi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, sekeliling kita, bukan mendatangkan duka. Anak yang bijaksana mendatangkan sukacita kepada ayahnya dan kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Itu yang pertama yang kita lihat. Dan yang kedua, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Tentu bagaimana perasaan seorang ibu yang melahirkan anaknya, yang memberikan bimbingan, arahan, motivasi,
bahkan memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani. Secara moral, kedekatan batin seorang ibu kepada anak, bila mana anaknya tidak menuruti ajaran dan perintah, yang paling sedih, yang paling berduka adalah ibunya. Antomi kata bijak adalah bebal, sombrono, ceroboh, dan tidak baik, sikapnya kurang baik. Itulah yang memiliki perilaku yang bebal, tentu berlawanan dengan kehendak Allah di dalam hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kerendahan hati. Lewat semua yang kita tahu tentang buah-buah roh, mari kita teladani seorang pribadi Salomo untuk mengingatkan kita agar seorang anak-anak Tuhan jangan hidup bebal. Sebab orang yang bebal mendatangkan duka cita maupun kesedihan bagi ibunya, bagi keluarga, dan keluarga memiliki kerinduan. Ada sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan, seisi rumahnya, seisi keluarganya. Raja Salomo juga menjelaskan kepada umat sebangsanya agar hidup benar dalam hal usaha, mendapatkan harta kekayaan, rezeki, maupun memiliki sesuatu benda harta, harus memperoleh dengan cara baik dan benar. Jangan ada sifat curang dan kebohongan, tetapi betul-betul memiliki hati yang bijaksana, hati yang mengasihi, hati yang senantiasa mau berbagi dengan sesama dan mengasihi. Itulah yang kita lihat dalam kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Takut akan Tuhan, semuanya umat pribadi harus hidup bijaksana dan benar. Hidup anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus hidup di dalam kebenaran agar mendatangkan sukacita, keselamatan, kebahagiaan yang sempurna, yang disempurnakan Allah bagi setiap pribadi keluarga, baik kepada ayah, kepada ibu, kepada anak-anaknya, dan semua yang ada di sekitar kita. Hidup bijaksana dan benar dalam segala perkara, segala aktivitas di dalam kehidupan ini. Menjadi kunci yang berbahagia adalah hidup iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, Bapak Ibu. Firman ini mengajak kita, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari memiliki hati yang bijaksana, hati yang rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan melakukan seturut kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami hidup yang bijaksana. Ketika kami mau belajar tentang firman Tuhan,
banyak hal yang kami lihat dan ketahui, supaya kami semakin setia dan taat di dalam iman kami, pengharapan iman kami fokus dan tertuju kepada Tuhan, dan kasih-Mu yang meneladani kami, supaya kami boleh mengasihi sesama kami, memperhatikan, mendoakan, dibangun dengan dasar kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Semangat, andalkan Tuhan di dalam hidup kita.